Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya dengan NPM 2140501183. Di sini judul presentasi saya adalah Sejarah Perkembangan Hukum Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dalam istinbat hukum, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga turut andil dalam perkembangan fikih di era sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Kepantasan dia menjadi seorang mujtahid dan tokoh dalam bidang syariah telah mendapatkan pengakuan dari Nabi dan sahabat-sahabat lainnya, sehingga ia merupakan salah seorang sahabat yang turut memberi pengaruh dan warna tersendiri dalam perkembangan fikih Islam. Hal ini terbukti dari adanya fatwa-fatwa atau keputusan hukum Ali yang dipakai dan dianut oleh mujtahid dan ulama dari berbagai mazhab yang ada. Sumber penetapan hukum pada masa Ali bin Abi Thalib: yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW, yang ketiga ijtihad, dan yang keempat adalah qiyas. Ketika terjadi suatu permasalahan baru atau persengketaan, maka mencari penetapan hukumnya melalui Al-Quran. Jika ternyata tidak ditemukan keterangan dalam Al-Quran, maka memecahkan permasalahan tersebut bersandar pada hadis. Dan jika memang tidak ditemukan keterangan yang spesifik tentang permasalahan yang muncul, maka penyelesaiannya dengan melakukan ijtihad ataupun qiyas dengan pertimbangan untuk kemaslahatan umat manusia. Sikap Ali bin Abi Thalib terhadap sunnah atau hadis. Ali bin Abi Thalib merupakan salah seorang sahabat yang sering menerima hadis dari Rasulullah SAW. Sikap dan komitmen yang mendalam pada diri Ali akhirnya terbentuk dengan sendirinya untuk senantiasa berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW. Akan tetapi di sisi lain, tidaklah semua riwayat yang berasal dari sahabat diterima begitu saja oleh Ali. Ia mempunyai metode tersendiri untuk menilai dan menerima riwayat-riwayat tersebut. Untuk itu, dalam menilai atau meneliti suatu sunnah benar-benar datang dari Rasulullah SAW, Ali mengangkat sumpah terhadap mereka yang meriwayatkannya itu. Dengan demikian, mengangkat sumpah dalam meriwayatkan sebuah sunnah datang dari Rasulullah SAW hanyalah salah satu cara untuk meyakinkan Ali akan kesahihan untuk menerima suatu sunnah bila dirasakan, atau dengan kata lain adalah untuk menambah kepastian dan kesahihan suatu riwayat yang disampaikan kepadanya. Sikap Ali dalam ijtihad. Ijtihad di era sahabat atau dikenal dengan istilah penggunaan ra'yu atau akal oleh manusia. Secara sederhana, istilah tersebut dalam perspektif usul fikih dengan penggunaan akal fikiran dalam menetapkan hukum syara'ah terhadap kasus-kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Munculnya term ra'yu dengan disebabkan karena persoalan hukum semakin kompleks dan berkembang wilayah Islam semakin luas dan tidak beradaban masyarakat semakin meningkat. Bagi Ali bin Abi Thalib sendiri, penggunaan ra'yu dalam penetapan hukum merupakan bisa dikatakan suatu keharusan dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat, sebab segala sesuatunya tidaklah dimuat secara eksplisit dalam nas Al-Quran. Kadang Al-Quran hanya mengatur prinsip-prinsipnya saja dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kebijakan
Ali ini terbukti dari banyak keputusan hukum hasil ijtihadnya yang berdasarkan kepada penggunaan dan pemakaian rayu dan kasus-kasus fikih yang dihadapinya, seperti kasus hukuman yang bagi peminum khamar. Namun demikian, penggunaan dan pemakaian rayu oleh Ali dalam istinbat hukum terhadap berbagai kasus fikih yang dihadapinya tidak bebas begitu saja, sebab banyak riwayat ia mengancam penggunaan rayu yang tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Para fuqaha sahabat berbeda pendapat tentang bagaimana hukum seorang wanita yang ditinggal suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri, padahal sebelum juga ditentukan kadar mas kawin atau maharnya. Menurut Ibnu Mas'ud, wanita itu berhak mengambil mas kawin seperti biasa dari harta peninggalan suaminya, seperti terjadi pada Barwa binti Wasyik al-Aslamiyah di zaman Rasulullah. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa ketentuan bahwa seperti itu merugikan satu pihak. Karenanya, menurut Ali, wanita itu tidak berhak mengambil mas kawin dari harta peninggalan suaminya sebelum terjadi hubungan suami istri. Kami tidak akan meninggalkan Al-Quran hanya karena pernyataan seorang saja, kata Ali. Dari sini nampak bahwa Ali telah sampai pada penggunaan qiyas, sebab dalam Al-Quran tidak ada ketentuan tentang masalah ini. Yang ada hanyalah wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum melakukan hubungan suami istri. Dan rupanya Ali mengkiaskan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebelum melakukan hubungan tadi dengan wanita yang ditalak dalam keadaan yang sama. Yang kedua, sumpah atau akad talak yang dibarengi dengan syarat adalah tidak sah. Ketika seorang menikah dengan seseorang perempuan, saat itu bermaksud melakukan perjalanan tanpa membawa istrinya, keluarga istrinya mengancam bahwa istrinya telah jatuh talak jika tidak dapat mengirimkan nafkah paling lambat dalam 1 bulan. Setelah waktu yang ditentukan telah berakhir, istri belum memperoleh kiriman, hal itu kemudian diadu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, bertindaklah bijak sampai suamimu menyatakan talak. Khalifah Ali menolaknya. Artinya beliau berpendapat sumpah atau akad talak yang dibarengi dengan syarat adalah tidak sah. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.